Oke, pagi ini kita akan lanjutkan ya materi kita. Sekarang yang akan kita bahas adalah sistem login ya. Yang minggu kemarin juga sempat kita singgung sedikit tentang sistem login itu, yaitu untuk kita bisa bikin sebuah aplikasi itu lebih secure gitu. Jadi hubungannya dengan security. Nah, lalu di sini saya ngambil contohnya ada usernya dua jenis user gitu ya, atau memiliki role gitu, memiliki aturan. Nah, jadi memang kalau sistem login itu bisa saja kita hanya membuat satu user aja, misalnya admin itu bisa, tapi itu tergantung dari kasus ininya ya, programnya mau seperti apa. Nah, untuk yang contoh saya akan jelaskan hari ini ada dua user gitu, ada dua user pada sistem login ini. Jadi sistem login yang pertama yang admin dan yang kedua adalah user biasa. Tujuannya adalah karena memang umumnya sistem login itu terdiri dari dua jenis user, minimal dua jenis user. Ada yang sampai 3 atau 4 ya, tergantung dari perusahaannya atau role-nya. Oke, dari file yang saya bagikan tadi ya, di sini sebetulnya ada update database juga gitu. Ada update database. Nah, untuk yang pertemuan 15 ini kalau saya ini jabarkan di sini ya. Untuk yang apa namanya? Untuk yang admin ya, untuk yang sistem login admin itu saya menggunakan database TB admin. Kemudian kalau untuk user yang biasa itu saya ngambil yang TB mahasiswa. Jadi sebetulnya penambahannya itu adalah di tabel ini tabel ini ya mahasiswa ya. Gitu. Bentar ini kok error terus ya. Tidak bisa tampil. Ya, bisa lihat aja di sini ya langsung di sini untuk TB admin itu sendiri ada apa namanya? Ada 3 kolom ya. Kolom yang pertama itu adalah untuk ID-nya, di sini primary key. Lalu untuk kolom kedua dan ketiga itu isinya password dan username. Nah, sebetulnya di sini apa namanya untuk tabel mahasiswa juga sebetulnya di sini ada penambahan ya untuk tabel mahasiswa. Nah, penambahannya itu di password gitu. Ada penambahan password di sini. Nah, kalau saya buka dulu ya, kita lihat dulu strukturnya untuk yang TB admin ini. Nah, ini kan ada ID, username, dan password. Nah, di sini strukturnya seperti ini untuk username itu varchar 10, untuk password itu varchar 32. Nah, kenapa nih harus 32 ya? Nggak genap gitu. Misalnya bukan genap maksudnya 2 ya, tapi misalnya nggak 20, nggak 30 gitu. Nah, karena saya menggunakan MD5 gitu. Nah, MD5 itu syaratnya minimal harus 32 karakter gitu ya. Nah, apa itu MD5 ya? MD5 itu adalah sistem enkripsi atau yang mengacak ya supaya si filenya tidak bisa dibaca gitu ya. Supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain dengan mudah apabila misalnya kalau database kita tidak sengaja terbuka gitu atau kehack kebuka gitu itu nggak bisa kebaca gitu. Nah, kita pakai sistem MD5. Ini sistem pengacakan yang istilahnya umum ya, umum digunakan gitu ya. Lalu sebetulnya ada modifikasi lain juga supaya MD5-nya itu lebih baik gitu. Tapi ini saya bikin yang standar aja dulu, jadi hanya menggunakan perintah MD5 saja. Nah, di sini cara penggunaannya bagaimana untuk MD5? Jadi itu pada waktu input data ya, pas waktu input datanya. Misalnya ini saya edit dulu ya, misalnya ini kan mahasiswa nih, yang admin ya. Ini saya coba edit dulu. Kan passwordnya di sini nggak jelas ya, teracak gitu. Nah, ini adalah hasil enkripsi dari MD5 gitu. Ini coba saya hapus dulu ya. Update dulu sebentar. Nah, seperti ini. Lalu saya edit lagi ya. Nah, misalnya ini kan passwordnya kosong ya. Nah, passwordnya kan kosong. Nah, saya isi 12345 ini passwordnya. Passwordnya 12345. Nah, sebelum di-save itu kita panggil dulu fungsi MD5-nya. Nah, di sini. Ini ada fungsi bawaan dari PHP MyAdmin atau dari MySQL sebetulnya, bawaan dari MySQL. Ada MD5-nya, nah begini ya. Nah, lalu kita eksekusi, nanti hasil yang tersimpan bukan 12345, tapi berupa acak gitu. Nah, begitu.
Lalu ada harus jadi catatan yang tadi ya, yang 32. Jadi yang hasil dari acak ini ada 32 karakter gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita mendeklarasikan si field yang tanpa MD5 itu dia akan kalau di bawah 32 gitu ya, misalnya kita deklarasikan varchar 30, nah si MD5-nya tidak akan bisa bekerja gitu karena pasti error, dia akan nolak gitu. Nah, makanya untuk bisa menggunakan MD5 tersebut kita maksimal, bukan maksimal, minimal ya harus pas lah, minimal itu harus 32. Kalaupun kelebihan misalnya 35 atau 33 ya karakter selebihnya itu tidak digunakan, jadi ya kita pas aja gitu ya, harus pas 32. Nah, ini untuk yang MD5. Begitu juga ketika kita melakukan saving dari apa namanya? Saving dari aplikasi atau aplikasi CI. Kita juga menggunakan fungsi MD5. Mau untuk saving, untuk insert gitu ya, atau untuk mengkonfirmasi data gitu ya. Nah, ini saya ngasih contoh yang menggunakan MD5 adanya di sistem di controller login ya. Nah, ini seperti contoh seperti ini. Jadi kalau mau mengkonfirmasi apakah betul password yang diinputnya, nah ini ada fungsi MD5. Nah, ini sama ya di CI juga. Nanti otomatis akan tersimpan atau terkonfirmasi sama seperti yang ada di apa namanya di database gitu. Nah, ini sebetulnya yang sederhana karena bisa aja si MD5-nya dimodifikasi untuk seperti apa penambahan karakter lain, itu juga bisa, tapi itu nanti di teknik yang lain. Masuknya ke bahasan teknik security ya, seperti itu. Nah, ini kita bahas aja yang standar untuk sistem loginnya. Oke, itu untuk database-nya ya. Nah, untuk database-nya perubahannya di situ, jadi ada dua tabel. Tabel pertama adalah TB admin, tabel kedua yang mahasiswa harus penambahan tabel password ya. Nah, jadi user di sini dipisah langsung gitu, tidak disatukan satu tabel. Memang ada sebuah sistem apa sebuah aplikasi yang apa namanya tabel usernya digabung gitu, misalnya TW user. Nah, di situ isinya ada role-nya, role admin, role pengguna, role misalnya pimpinan atau apa segala macam, bisa seperti itu. Dan dibedakan menggunakan status. Ada juga yang seperti itu. Berarti satu tabel, satu maksudnya satu tabel bisa mengurus, bisa menyimpan beberapa user. Nah, di sini saya pakai yang sistemnya dua tabel karena untuk admin itu kan tidak terlalu banyak ya datanya, cuman username, password, lalu biasanya sih suka ada nama, nomor telepon, dan email gitu untuk khusus untuk admin. Tapi untuk tabel mahasiswa kan sudah ada, jadi hanya supaya lebih praktis aja kita nggak harus masukin lagi username, dan dari sisi coding pun lebih praktis sebetulnya karena tidak menggunakan seleksi gitu, seleksi status gitu. Nah, yang kita gunakan juga si web page-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi kita bikin masing-masing login untuk admin dan login untuk mahasiswanya. Dan ini ada fungsinya juga. Jadi kalau misalnya si halaman loginnya disatukan, admin dan user, itu kita harus pakai seleksi kondisi. Logiknya juga lumayan ya, agak biasanya agak membingungkan kalau misalnya dalam satu web page digunakan oleh dua user. Nah, sehingga supaya untuk lebih memudahkan dalam pemahamannya ya saya pisahkan, dan ini sebetulnya relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah untuk membuat sistem seperti ini. Tapi memang agak sedikit banyak yang dikerjakan, cuman dari sisi logiknya lebih mudah begitu. Nah, sekarang di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini yang mahasiswa pun, yang tabel mahasiswa pun di sini dia sama ya, passwordnya juga menggunakan MD5 ya. Nah, di sini ya, ini menggunakan MD5 juga ya passwordnya. Jadi di sini ada ini baru gitu. Nah, lalu apa namanya? Kita masuk ke program ya, ke program. Nah, dari program yang saya bagikan di sini sudah berubah si ininya, apa namanya? Default controllernya itu sudah mengarahnya ke login, bukan lagi ke controller controller admin. Nah, di sini saya menggunakan controllernya adalah login, lalu si fungsinya adalah admin. Jadi kalau misalnya lengkapnya sih dipanggilnya seperti ini. Nah, ini si default controllernya. Sehingga ada setting di login ya, maksudnya ada setting di config. Nah, di config ini ada settingan khusus untuk yang
default controllernya, yaitu berada di roots ya. Nah, berada di roots-nya. Settingan roots-nya dirubah menjadi default controllernya adalah login dan admin. Nah, kemudian karena sistem login ini berhubungan dengan apa namanya security, dan saya tidak satukan si modelnya. Jadi model kan itu yang berhubungan dengan database. Kalau misalnya yang kemarin itu kan kita membahas tentang model mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi di sini juga ada dua model baru, ada tambahan model baru satu ya, itu namanya login. Nah, yang ini. Nah, ini fungsinya hanya untuk ngeseleksi data, tapi sengaja dipisah supaya kita mudah aja mengeditnya. Lalu ini juga sebagai contoh, kalau misalnya kalian menggunakan menggunakan aplikasi yang modelnya lebih dari satu ya. Nah, kita bisa seperti ini karena ada juga yang harus disetting di bagian auto load-nya. Nah, gitu ya. Ini bagian auto load. Nah, di bagian auto load-nya itu kita tambahkan ini ya. Yang asalnya cuma mahasiswa. Nah, sekarang ditambahkan login, jadi langsung aja di sini tambahkan. Nah, ini fungsi untuk menambahkan model. Nah, kalau misalnya kita bikin seperti ini auto load-nya, berarti kita nanti ketika ngoding di sini di controller itu kita tinggal panggil nama ininya aja, nama fungsi yang ada di modelnya gitu, tanpa harus kita load dulu. Nah, kalau misalnya ini tidak disetting ya, si auto load ini tidak disetting, misalnya mlogin-nya tidak dimasukkan, nah berarti, nah ini kebahasan dasar ya. Nah, berarti kalau misalnya tidak dimasukkan, kita harus load dulu si mlogin-nya dengan perintah view, dengan perintah seperti ini. Nah, perintahnya seperti ini sebelum kita menggunakan ya, sebelum kita menggunakan. Jadi misalnya nih ke bagian validasi ya, bagian validasi kan kita menggunakan ini mlogin. Nah, berarti sebelumnya ini kita harus load dulu modelnya. Kalau misalnya kita tidak setting auto load-nya ya, ini jadi catatan. Jadi bukan suatu kewajiban. Jadi hanya pilihan aja. Di sini kita harus load dulu si modelnya seperti ini. Model lalu kasih namanya adalah si login ya. Nah, seperti ini. Jadi harus di load dulu. Nanti kalau udah di load baru bisa menggunakan perintah fungsi yang ada di mlogin. Ini dengan catatan ya, catatan apabila kita tidak memasukkan, apabila seperti ini. Nah, begitu ya. Apabila seperti ini posisinya, nah berarti wajib di sini harus ditambahkan. Tapi kalau misalnya nggak mau ditambahkan gitu ya, nggak mau ditambahkan seperti ini, ya kita tinggal kita tinggal load-nya di sini, di auto load-nya. Tapi di fungsi ininya bisa kita hapus. Memang ada kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kelebihannya apabila si modelnya itu besar gitu ya, banyak gitu. Kalau misalnya di load di auto load kan itu lumayan banyak ngabisin memori juga ya. Jadi kalau misalnya kita masukin secara manual ya itu hanya di load hanya pada saat dibutuhkan saja. Nah, itu jadi jauh lebih menghemat memori. Tapi itu nanti hubungannya ke materi manajemen memori ya. Itu agak jauh lagi, itu lebih ke advance programming. Nah, ini selanjutnya itu ya untuk penambahan model. Ini saya belum masuk ke scriptnya, masih ke masih ke settingan awal-awalnya aja ya. Nah, di sini kan tadi ada perubahannya di sini untuk settingan, untuk auto load, terus ada yang di roots ya untuk perubahan yang tadinya di sini default controllernya adalah controller admin, lalu index kan ya. Nah, karena di sini loginnya tidak ada index ya, saya menggunakan langsung dipanggil si fungsinya seperti itu. Nah, itu untuk perubahan-perubahannya. Lalu kalau kita lihat lagi di di auto load-nya itu sebetulnya juga ada lagi penambahan. Penambahannya itu adalah di libraries. Nah, si libraries-nya karena kita menggunakan session ya, nah berarti library session-nya harus di load dulu. Itu wajib gitu. Kalau enggak nanti si login-nya nggak akan bisa menggunakan session. Nah, nanti saya jelaskan juga tentang session-nya itu apa gitu dan apa kegunaannya di sistem login kita. Nah, jadi itu saja penambahannya untuk config-nya ada di auto load.
ada di roots ya. Kalau untuk ini sih tetap aja sama ya, base URL-nya tidak berubah. Ini tidak ada perubahan yang ada, tidak ada perubahan lah di sini ya. Jadi perubahannya ada di autoload dan di roots aja. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba ya. Di sini ada tadi yang kita bikin ya, login dengan username admin, lalu passwordnya adalah 12345. Enter. Nah, ini sudah masuk ke controller admin dan yang dipanggilnya adalah fungsi mahasiswa. Nah, di yang aplikasi sebelumnya sebetulnya fungsinya adalah indeks ya. Nah, ini saya ganti indeks diganti dengan mahasiswa. Ada tujuannya karena admin itu kan dia tidak hanya mengurusi mahasiswa aja, tapi dia bisa mengakses mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Nah, otomatis untuk memudahkan kita dalam pembuatan coding itu kita pisah-pisah aja si fungsinya. Jadi kalau untuk fungsi mahasiswa dia akan menampilkan data mahasiswa. Nanti kalau untuk fungsi dosen begitu ya, misalnya gini ya. Nah, berarti dia akan memanggil data dosen begitu. Dan begitu ya untuk yang mata kuliah. Jadi tidak ada indeks. Kalau indeks itu nanti jadi bagusnya ya kalau mau pakai indeks gitu ya, itu adalah halaman dashboard gitu. Karena ini saya nggak bikin dashboardnya juga ya, langsung aja ke data mahasiswanya. Jadi saya buat si fungsinya adalah fungsi mahasiswa. Nah, seperti itu. Baik, di aplikasi ini juga ada perubahan ya, ada perubahan di aplikasi ini. Perubahannya adalah si tombol-tombol yang kemarin, yang waktu kita bahas di minggu kemarin itu tentang apa namanya, add-on ya, atau plugin ya. Nah, plugin yang ada di admin LTI yang dimanfaatkan oleh kita untuk ngeprint dan ekspor data. Nah, si plugin itu kan sebetulnya sudah saya jelaskan bisa digunakan untuk dua fungsi gitu ya. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk editing ya, untuk editing untuk pengelolaan gitu, untuk pengelolaan data, yaitu dari searching-nya gitu ya, dan dari sorting-nya itu untuk pengolahan data. Nah, sementara kalau untuk apa namanya, untuk cetak itu sebaiknya dipisah di halaman baru agar si kolom detail hapus dan editnya tidak terbawa gitu. Jadi kita bikin halaman baru, makanya ini saya bikin lagi tombol baru di atas ya. Isinya adalah export dan print. Nah, ini nanti dia akan ngebuka halaman baru. Nah, halaman barunya dipanggil oleh fungsi report MHS gitu ya. Report MHS. Nah, di sini kan tidak ada detail hapus dan ininya editnya. Nah, tapi di sini bisa ngeprint ya. Nah, ini saya pakai ngeprint yang waktu itu pernah kita bahas, kita bikin secara manual karena saya lebih memilih ini karena supaya bisa lebih customize, jadi datanya lebih mudah dengan menggunakan script HTML atau CSS gitu. Nah, sementara kalau untuk yang print yang ini kan enggak ya, kita harus ngatur di HTML yang di sininya gitu. Jadi seperti yang ini yang PDF misalnya ya, saya klik dia akan hanya ngambil dari tampilan di sini aja. Nah, kalau dilihat kan di sininya ada apa namanya yang sudah di-download ya. Sudah ada beberapa kali yang sudah di-download. Nanti kalau dibuka, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini ada tampilannya yang berdasarkan yang tadi, tampilan HTML gitu ya. Oke. Nah, ini kan memang nggak di tengah, nggak persis di tengah, karena ini sebetulnya ngambilnya dari title. Jadi sebetulnya bisa kita atur untuk tampilan tengahnya dari si tampilan HTML yang kita buat gitu ya. Itu nanti bisa lagi diulik sendiri ya. Seperti itu. Ya. Oke, itu contohnya. Nah, ini untuk yang sudah kemarin dicoba ya. Saya hapus. Untuk yang Excel-nya pun sama ya. Nah, kalau yang Excel-nya juga tidak ke print untuk yang edit-nya. Gitu ya. Oh, ada yang bocor nih. Ada yang bocor suaranya. Siapa? Nah, ini yang kemarin kan. Kalau yang kemarin Excel-nya masih ada hapus detailnya. Nah, sekarang kalau Excel yang baru, ya ini saya hapus dulu ya.
Nah, sekarang kita coba Excel yang baru yang hanya tampilan ini, nanti bentuknya seperti ini. Nah, itu ya, jadi lebih rapih lah dari sisi laporan, walaupun ini menggunakan add-on gitu. Jadi kalau saya pikir untuk add-on-nya untuk file Excel ini sudah cukup baik lah gitu. Kecuali kita memang mau bikin file Excel yang mau kita atur sedemikian rupa, berarti kita harus buat secara manual seperti kita membuat file print. Nah, seperti itu. Oke, di sini tambahannya ya untuk aplikasi yang ada sekarang. Memang agak banyak nih tambahannya dan memang ada perubahannya juga, banyak juga nih perubahannya untuk apa si posisi filenya. Tapi secara keseluruhan untuk script-scriptnya tidak banyak berubah ya. Jadi penambahannya lebih banyak di logout dan system session. Nah, baik. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dulu sebelum saya akan bahas yang ininya, loginnya ya, sistem login dan session. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, izin tanya. Boleh, silakan. Itu kan tadi buat yang 2 akun, Pak. Kalau buat 3 akun itu gimana, Pak? Sama, kalau 3 akun, kita lihat dulu ininya, role-nya gitu ya, role penggunanya. Nah, ini kan tadi saya belum ngejelasin yang mahasiswa ya, coba nih. Nah, ini kan ini role untuk admin ya. Nah, kalau misalnya untuk role mahasiswa, ini saya log out. Nah, ini kan halaman untuk admin. Jadi kalau untuk mahasiswa ini saya pisah. Di sini saya buat lagi. Nah, begitu ya. Nah, kita buat lagi seperti ini. Nah, nanti akan ada load si login mahasiswa. Lalu ini saya kasih contoh aja. Di sini passwordnya MHS2. Jadi ngikutin dari belakang nomornya ya, ID-nya. Nah, tapi di depannya MHS. Ini login. Nah, ini kan jadi ada ini sendiri gitu ya, dashboard sendiri terpisah dengan yang admin. Jadi kalau pertanyaannya kalau jadi 3, kalau misalnya dia memiliki role yang berbeda, ya berarti kita bikin 3 gitu ya, bikin 3 jenis yang berbeda seperti itu. Jadi harus beda halaman, Pak. Ya, sebaiknya memang beda halaman. Ya, begitu ya. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Oke, nah, apa cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini ya yang tadi berhubungan dengan user. Jadi di bagian view-nya itu dipisah. Nah, ini di bagian view-nya dipisah. Di sini view untuk admin memiliki folder sendiri, lalu view untuk mahasiswa memiliki folder sendiri. Kalau misalnya usernya lebih dari 2, ya kita tambahin lagi satu lagi gitu ya. Nah, tambahin satu lagi supaya lebih aman aja gitu, supaya lebih aman aja. Jadi nggak akan ada usaha untuk ngehack si satu halaman tersebut kalau kita bikin satu. Jadi dia memiliki login masing-masing seperti ini ya, ada login admin, ada login MHS, dia sendiri terpisah sendiri. Karena si tujuannya juga beda. Kalau misalnya yang login admin, di sini kita lihat si tujuannya adalah validasi admin ya, base URL validasi admin untuk si form action-nya nih. Lalu kalau untuk yang mahasiswa ya dia akan manggil yang mahasiswa juga. Nah, di sini ya base URL, login, validasi MHS. Jadi benar-benar dipisah gitu supaya tidak bisa masuk secara dari satu halaman aja. Tapi secara garis besar sih ini sama ya. Intinya sama, logikanya sama, cuman arahnya yang berbeda. Di sini juga sama ya, ada variabel untuk username dan passwordnya. Kalau yang mahasiswa kan dia menggunakan NIM, kalau untuk yang admin gitu ya dia menggunakan username. Nah, ini namanya. Lalu kalau passwordnya sama ya seperti itu. Oh ya, untuk tampilan login ini saya menggunakan dari admin LTI. Jadi admin LTI sendiri sudah ada yang template-nya, ini saya gunakan, saya edit sedikit ya. Nah, di sini
saya gunakan, jadi sudah ada, jadi menggunakan sudah ada bootstrap-nya gitu, sudah ada bootstrap-nya. Untuk tampilan sederhana. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengembangkan lebih lanjut sih nggak masalah ya. Ini hanya contoh aja seperti itu. Oke, saya akan mulai bahas lagi kalau tidak ada yang bertanya. Saya akan bahas lagi tentang si loginnya seperti apa. Nah, pertama kan yang namanya default controllernya adalah login admin ya. Nah, si login admin ini dia akan memanggil ini function admin. Dia akan memanggil controller login dan function admin. Tidak ada function index di sini. Jadi kita harus panggil secara manual terpisah. Nah, si function admin ini ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah session destroy ya, ses destroy. Dan load view. Nah, ini ada fungsinya kalau session destroy ini akan menghapus seluruh session yang masih aktif. Jadi dihapuskannya di sini di awal. Jadi setiap function admin di loading, session yang ada akan dihapus, yang ada di memori itu akan dihapus. Lalu baru ditampilkan halaman untuk login lagi gitu. Jadi supaya tidak ada session yang tersisa gitu. Nah, apa itu session? Ini saya masuk penjelasan ke session dulu sebelum masuk ke ininya. Session itu adalah sebetulnya variabel ya, variabel global lah. Kalau misalnya yang saya pernah saya jelaskan waktu kita belajar tentang C++ ya, kan ada variabel lokal, ada variabel global. Nah, kalau session ini dalam web itu adalah variabel global, jadi bisa diakses oleh semua halaman web ya, tanpa harus kita mengirim-ngirimkan seperti post atau get gitu ya kan. Kalau misalnya post dan get itu terbatas hanya satu atau dua halaman saja. Tapi kalau session itu selama sessionnya aktif atau variabel yang berada di memorinya aktif, itu bisa diakses oleh setiap halaman web. Itu akan lebih mudah. Nah, tapi ada kekurangannya setelah selesai gitu ya, setelah selesai ini akan tetap ada di memori sampai kita ngasih perintah untuk menghapus session tersebut dengan perintah session destroy seperti ini. Nah, jadi kalau pakai session itu harus ingat harus dihapus juga sessionnya. Jadi ada buka, ada tutupnya. Nah, untuk di PHP sendiri juga sudah, maksudnya ini kan CI itu kan modifikasi dari PHP ya. Kalau di PHP itu biasanya perintah untuk untuk session itu dia diawali dengan start session gitu, start session. Tapi kalau di sini di CI itu langsung gitu ya. Sudah yang penting kita sudah load ininya, library sessionnya sudah di load, itu langsung dengan perintah set user data, tapi depannya ada sessionnya. Jadi session set user data. Nah, ini fungsi untuk mengaktifkan sessionnya untuk langsung sekaligus mengisi memori variabel yang akan kita jadikan variabel session. Nah, lalu perintah untuk menghapusnya adalah session destroy, sama seperti yang di PHP sih. Kalau di PHP perintahnya session destroy-nya ada ses destroy. Sama seperti itu kurang lebih ya untuk logiknya. Nah, dari sini ya, ini setelah saya lanjut lagi untuk sessionnya. Ini kan sessionnya destroy nih. Terus kita masuk ke view login admin ya. Nah, view login admin. Di sini view login admin ini ya filenya. View login admin itu kan load ini dia akan ngebuka form lagi. Formnya nanti akan ngebuka si validasi admin. Jadi setelah di input username dan passwordnya, lalu kan disubmit. Nah ya, ketika disubmit dia akan mengirimkan data ke balik lagi ya ke controller login tapi ke fungsi validasi admin. Nah, ini tinggal dipanggil validasi adminnya. Nah, oke. Nah, validasi admin adalah yang ini. Nah, dia akan memanggil seperti ini. Dan karena ini kan dikirimnya pakai post ya, maksudnya untuk yang username dan passwordnya, jadi langsung ditangkap oleh si validasi admin. Nah, kemudian dilakukan persiapan untuk seleksi data ke database. Ya, yang pertama saya akan select ID-nya saja, tidak perlu nge-select username dan password-nya karena langsung bisa dilakukan pengecekan ya, dilakukan pengecekan dengan perintah seperti ini. Nah, ada alasannya kenapa pakai ID aja gitu ya, nggak bisa dikosongkan. Kalau misalnya select-nya tidak di setting, misalnya tidak pakai select seperti ini,
maka akan otomatis CI menerjemahkannya bahwa kita menggunakan select bintang. Jadi semua field-nya akan di-select. Yang sebetulnya kita tidak memerlukan field-field tersebut. Yang kita perlukan adalah field sebetulnya hanya mencari gitu ya, mencari data yang username dan password-nya sesuai dengan yang diinputkan seperti itu ya. Oke, nah di sini itu untuk select-nya ya, untuk select-nya satu ID. Terus kita tentukan kondisinya. Nah, kondisinya di sini kan username jika si field username ini sama dengan variabel username yang diinput. Nah, seperti itu tuh logikanya. Lalu dan field password itu sama dengan password yang diinput yang setelah dirubah menjadi MD5. Nah, itu logiknya. Nah, setelah kita siapkan untuk select dan where-nya, baru kita panggil perintah untuk ngebuka database-nya, untuk seleksi ke database-nya. Ini perintahnya ada di fungsi check login di model mlogin. Nah, itu ya, terpisah. Jadi nggak masuk ke yang mahasiswa. Nah, kita lihat mlogin-nya. Nah, di mlogin udah tinggal ambil aja. Select-nya kan sudah ditentukan, langsung aja kasih perintah select di sini. Terus tabelnya udah pasti tadi ya, TB admin ya. Lalu untuk where-nya itu sudah kita seleksi juga, jadi tinggal pakai perintah where. Nah, setelah itu tinggal dieksekusi perintah get. Kalau tadi yang seperti saya jelaskan, kalau nggak pakai select berarti nanti jadi select bintang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini dia akan menghasilkan seleksi kondisi, terus hasilnya akan di-return, kebalikin lagi ke controller login ke sini. Nah, hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel check, di mana di belakangnya kita lihat nih ya. Nah, ini cara untuk mengembalikannya seperti apa? Kan kalau kemarin sempat kita bahas ada perintah result ya, terus ada perintah rows. Nah, kalau untuk result kan itu semuanya. Kalau semua row lah ya. Kalau row-nya ada 5 berarti 5-5-nya ditampilkan. Tapi kalau untuk rows berarti hanya satu baris aja yang ditampilkan. Tapi kalau ada 6 rows, nah ini adalah hanya jumlah barisnya saja yang ditampilkan. Jadi kalau misalnya nih dari hasil seleksinya ada 10 baris, ya berarti 6 rows itu perintahnya akan menghasilkan 10. Nah, begitu ya. Sekarang kalau misalnya seleksi kondisi antara username dan password, ini kan artinya kalau koma ini adalah done ya di sini. Kalau tidak akan array antara username dan password ini, apabila kombinasi ini memenuhi syarat true gitu ya, berarti pasti ada satu baris yang terseleksi. Nah, ini logiknya. Dari satu baris yang terseleksi ini, kita hanya mengambil si barisnya aja, maksudnya si jumlah barisnya aja. Nah, jumlah barisnya kan pasti satu ya. Nah, karena dia pasti satu, berarti langsung aja kita pakai logika untuk menseleksinya. Yang pertama, kita seleksi dulu apakah si variabel check itu dia lebih dari 0 nilainya ya. Kalau dia lebih dari 0, berarti kan ada satu lah misalnya benar ya, true gitu. Nah, terus baru di sini kita mulai persiapkan sessionnya. Persiapkan sessionnya dari mulai perintah data session. Nah, di sini si data session ini adalah sebuah variabel yang kita buat sendiri, jadi tidak harus namanya data session ya, bebas gitu. Nah, di sini disetting sebuah variabel array. Nah, si array-nya fungsinya apa? Supaya kita bisa menyimpan lebih dari satu variabel kalau menggunakan sistem array seperti ini. Nah, jadi yang disimpan adalah satu variabel nama dan satu variabel status. Nah, di mana si variabel nama isinya adalah username dari yang diinput oleh user. Terus si variabel status adalah yang kita tentukan sendiri. Jadi kalau misalnya si status untuk admin yang masuk, dia akan namanya login admin. Nah, sekalian ya, saya bedakan juga. Nah, ini kan sebetulnya skripnya logiknya sama dengan kalau yang login sebagai mahasiswa. Nah, kalau yang login mahasiswa, sessionnya adalah login MHS ya, untuk status ya, untuk variabel status login MHS. Jadi kalau si status itu adalah login mahasiswa, berarti yang kebuka itu hanya yang mahasiswa. Tapi kalau yang login statusnya itu adalah login admin, ya berarti yang kebuka hanya admin. Untuk mahasiswa tidak bisa dibuka. Nah, itu nanti kita praktekkan ya. Nah, lalu di sini baru ya setelah selesai data array-nya kita susun,
baru dirubah si data session ini menjadi sebuah variable array dengan apa? Kita rubah data array ini menjadi variable session dengan perintah set user data ya, this session set user data. Nah, ini secara otomatis kedua file ini atau array ini tersimpan di memori dan tinggal kita akses aja, tinggal kita akses. Nah, setelah tersimpan di memori, ya kan, baru kita memanggil halaman selanjutnya yaitu halaman halaman mahasiswa ya, mahasiswa di view mahasiswa. Di mana view mahasiswa itu dikontrolnya oleh controller admin mahasiswa seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ini kalau misalnya dia terseleksi ya, benar gitu, user dan passwordnya itu benar yang dimasukkan. Kalau dia salah satu ya, misalnya usernya benar, passwordnya salah, maka kan ini kondisinya tidak terpenuhi, tidak true atau false. Nah, false itu akan diarahkan ke login lagi. Jadi dia balik lagi, seperti itu. Nah, oke, ini sambil saya jelaskan. Nah, ini kan yang sudah masuk login mahasiswa ya. Login dulu. Oke, saya masuk sekarang yang login admin ya. Nah, ini kan ketika dimasukkan. Nah, dia kan akan login ini. Nah, di sini ada rentetan perintah juga sampai dia tampil. Nah, kan ini kita ngebuka admin mahasiswa, berarti yang dibuka adalah controller admin, terus function mahasiswa. Nah, function mahasiswa di sini function mahasiswanya sama seperti yang indeks di pertemuan sebelumnya. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Nah, ini berarti manggil di sini dia akan memanggil si view mahasiswa. Nah, di sini perubahan minor sebetulnya. Perubahan minornya adalah si letak filenya, karena view yang sebelumnya kan si mahasiswa.php ini adanya di root view ya, di variabel di folder view aja. Karena sudah dimasukkan ke dalam folder admin, berarti kita harus menambahkan nama foldernya dulu di depan supaya bisa diakses. Nah, seperti itu. Itu aja sebetulnya, itu perubahan-perubahan besar yang terjadi di, maksudnya perubahan kecil sih, perubahan minor yang terjadi karena sudah ada perpindahan, ada perpindahan lokasi file gitu. Nah, ini nanti di load, baru dia akan buka yang mahasiswa seperti biasa ya. Nah, kita buka ya, ini mahasiswa. Nah, ini juga sama, perubahan-perubahannya adalah setiap view yang dipanggil itu ditambahkan folder admin, seperti untuk yang templates ya, untuk head. Nah, ini kan tambahin admin. Yang view juga untuk untuk navbar juga sama. Lalu untuk sidebar juga sama, ditambahin admin. Dan terakhir untuk yang footer. Sementara kalau base URL-nya ini tidak berubah, si base URL-nya sama ya, untuk yang detail, untuk tombol-tombol yang admin detail, hapus detail ini tidak berubah, sama seperti yang sebelumnya. Hanya untuk pemanggilan view saja. Nah, baik, di sini juga saya mau jelaskan lagi yang tadi hubungan sessionnya. Kan sessionnya sudah ada di memori ya. Nah, sessionnya sudah ada di memori. Ketika di memori itu kita tinggal memanfaatkan dengan memanggil this session user data status itu apa isinya. Jadi kalau untuk mengakses si variabel status, kita perintahnya seperti ini. This session user data adalah status. Nah, apa gitu. Nah, sekarang di sini ada seleksi kondisi. Jika gitu ya, jika si variabel session status ini nilainya tidak gitu ya, tidak sama dengan login admin, jadi nilainya bukan login admin, maka akan didirect ke halaman login lagi. Nah, else-nya kan berarti kalau si sessionnya itu adalah admin ya, login admin, berarti tidak dilakukan apapun. Nah, ini ke bawah. Nah, lalu coba perhatikan di sini kan beradanya di function construct ya, construct parent construct. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam sini? Nah, ini kita manfaatkan inheritance dari kelas. Ya, kelas itu kan punya fungsi-fungsi konstruk ya, punya konstruk yang dia melekat di setiap fungsi yang dibuat. Jadi kalau misalnya saya menggunakan function construct terus ada perintah if session seperti ini, logikanya ini setiap script ini ya itu ditaruh di setiap fungsi sebelum ini. Jadi dieksekusi seperti ini. Nah, dasarnya seperti ini.
Dia akan nanya seperti ini. Kalau kita pakai construct, jadi construct itu kayak semacam default apa namanya, default script lah, default script yang akan selalu dipanggil. Nah, makanya itu taruhnya di construct, sehingga setiap fungsi-fungsi yang ada di sini sebelum dijalankan, baik fungsi kayak hapus, saya edit, semuanya aja yang berada di sini, itu harus dilakukan pengecekan dulu. Apakah betul gitu ya, yang mengakses fungsi ini adalah seorang admin gitu. Nah, si seorang admin itu ditentukan dari si statusnya. Kalau statusnya ada login admin, berarti dikasih privilege atau dikasih apa namanya, hak lah, dikasih hak untuk bisa mengakses halaman tersebut. Tapi apabila bukan gitu ya, bukan admin, nah berarti dia tidak bisa. Nah, ini saya contohkan. Sekarang posisinya ini adalah seorang admin ya. Nah, seorang admin dengan apa namanya? Dengan session itu adalah login admin. Nah, sekarang misalnya seorang admin ini ingin mengakses halaman yang digunakan oleh user. Nah, oleh user mahasiswa. Nah, itu kan kalau yang tadi itu adalah MHS kan ya. MHS. Detail MHS. Oh, sorry. Bukan ini perintahnya. Oh, ada di sini, ada di login. Nah, dia akan mengakses si controller ya. Dia akan mengakses controller mahasiswa, dia punya controller sendiri. Lalu index. Nah, itu. Berarti dia akan memanggil C mahasiswa. Nah, misalnya di sini ini kan saya ulangi lagi ya. Ini kan misalnya kita dalam posisi admin, terus kita ingin mengakses halaman yang dimiliki oleh mahasiswa. Berarti kan misalnya tinggal dipanggil C mahasiswa, terus controllernya gitu. Controllernya dipanggil dan lalu fungsinya indeks. Nah, kalau dipanggil dia akan ditolak. Nah, ketika ditolak dia akan memanggil login mahasiswa ya. Dia akan memanggil login mahasiswa. Nah, ingat di login mahasiswa itu kan setiap halaman login itu ada session destroy-nya. Otomatis kalau udah kepanggil seperti ini, session destroy untuk admin juga akan kehapus. Jadi untuk posisi terakhir ini masih bisa dilihat karena kan memang sudah ditampilkan. Tapi kalau dia ingin melanjutkan pekerjaannya, misalnya kita klik yang dosen, nah ini akan mental lagi ke admin karena sessionnya sudah dihapus di destroy. Nah itu salah satu sisi pengamanan untuk data kita ya. Kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk masuk, kalau misalnya sudah diketahui, oh ini kalau yang perintahnya masuk mahasiswa seperti ini, nah ini tuh nggak bisa karena di sessionnya sudah diatur seperti itu. Nah, sehingga si admin kalau mau bekerja lagi ya dia harus login lagi gitu ya. Dia harus login lagi. Nah, seperti itu. Nanti begitu juga mahasiswa mau akses yang admin ya nggak akan bisa, akan ketolak gitu, langsung balik lagi ke awal. Nah, itu sepertinya. Itu yang dimaksud yang tadi ya, yang admin ini ketika dia gagal dia akan redirect ke login admin seperti itu. Nah, oke. Nah, dari sini. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai session dan sistem login? Silahkan kalau yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dulu. Pak, izin tanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Tadi kan buat yang kalau sessionnya udah aktif, jadi kan nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya sessionnya belum aktif, misalnya belum login, Pak. Misalnya kan udah masuk ke login mahasiswa, tapi si penggunanya ini tuh iseng, Pak, mau masuk ke login adminnya, biar mencegah itu mana, Pak? Iya, pakai script yang ini, yang tadi barusan.
Jadi contohnya gini kan ya, misalnya yang mahasiswa nih, ini kan ini saya kasih logout dulu. Nah, misalnya nih mahasiswa, ini kan gini ya, dia login mahasiswa, terus dia pengen iseng pakai masuk ke admin kan, begitu bukan? Iya, jadi isengnya login ke adminnya, Pak. Dia iseng login ke adminnya, ini belum aktif kan sessionnya. Nah, berarti kan dia harus tahu perintah si controller adminnya dulu kan, misalnya seperti ini. Untuk admin itu kan dia controller yang aktif adalah admin, terus mahasiswa kan. Nah, mahasiswa kan seperti itu. Ini kan punya admin kan. Ini istilahnya bentar. Nah, ini istilahnya dari sini dia ada login mahasiswa tetapi mau pakai yang admin. Nah, begitu kan ya ceritanya kan ya. Nah, ketika di enter ya dia nggak akan bisa. Dia akan langsung di direct ke harus login admin. Begitu. Oh, jadi tetap harus ke login adminnya, Pak. Harus ke login admin. Walaupun dia pakai login mahasiswa tetap nggak bisa ya. Ini kan pakai login misalnya yang mahasiswa nih, ya, mahasiswa. Nah, Tapi mahasiswa kalau ya. biar Nah, mahasiswa gitu ya, login mahasiswa gitu ya. Nah, misalnya dia tahu passwordnya gitu ya, tahu passwordnya, tapi dia login pakai login mahasiswa, admin gitu ya, terus 1, 2, 3, 4, 5, enter, nggak akan bisa, tetap error gitu. Karena dia masuknya ke login mahasiswa gitu. Nah, gitu bisa dipahami nggak kira-kira? bisa, Pak, cuma masih nggak paham yang gimana caranya biar si login adminnya itu benar-benar nggak bisa dibuka gitu, Pak, sama penggunanya. Dari sini nih. Nah, script yang ada di konstruk ini. Ini yang membuat dia tidak bisa dibuka oleh siapapun. Nah, gitu ya. Jadi kan setiap kan kondisinya kayak gini. Ini kondisinya kan sessionnya nggak ada ya, kan nggak ada yang login kan ya. Berarti kan nggak ada session yang aktif, bukan? Bener kan? Bener nggak? Ini kan nggak ada yang Iya, Pak. aktif kan. Nah, lalu ketika dicoba untuk mengakses langsung gitu ya, ingin mengakses si admin mahasiswa, ini seperti ini, enter gitu ya, kan otomatis perintah ini sebetulnya dia akan memanggil controller admin, terus ini kan function mahasiswa kan, begitu kan logikanya kan? Iya, Pak. Nah, karena saya memiliki function construct ya, konstruk ya di sini konstruk. Nah, si function construct ini dia akan dipanggil sebelum script yang lain dijalankan. Jadi ketika dipanggil controller admin, terus mahasiswa memang dipanggil, tapi sampai sini itu ada sisipan script seperti ini. Ada sisipan script di sini. Nah, sisipan script seperti ini di programnya ya gitu. Nah, jadi dia pasti manggil ini dulu. Nah, lalu dia akan ngecek kan, benar nggak nih ada session di memori ya, nama variable status, variable session ada nggak di memori yang statusnya adalah isinya gitu ya, isinya adalah login mahasiswa gitu, login admin. Nah, kalau ada login admin berarti dia boleh menjalankan perintah ini, jadi bisa ngambil. Tapi kalau dia tidak gitu, ini kan tidak not ya, tidak sama dengan login admin, berarti kan nggak ada tuh sessionnya, misalnya kan kosong ya. Nah, berarti dia akan diarahkan ke controller login dan admin. Jadi dia akan balik lagi ke depan. Nah, itu logikanya seperti itu. Ketangkap Iya, nggak Pak. kira-kira? Paham ya? Tangkap. Nah, Iya. gitu ya. Oke. Jadi ini enak juga kalau kita menggunakan function construct ya. Construct ini dipakai. Kalau ini konstruknya nggak diambil ya, ini saya hapus ya. Saya kasih praktekan, saya hapus aja. Ini misalnya saya hapus, ya saya hapus. Nggak, berarti kan tidak ada pengecekan session. Nah kalau ini dengan mudah pasti bisa. Ini tanpa session pasti bisa. Ini saya cobain. Admin ya, terus admin mahasiswa. Nah masuk ya kan? Tanpa pengecekan kan? Nah, di situ Iya, Pak. ya. Nah, berarti intinya di situ supaya kuncinya lah, kunci untuk pengecekannya di sini di konstruk ini. Nah, oke. Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya. Siapa lagi ada yang mau bertanya lagi kira-kira?
tentang sistem session dan sistem login dan session? Cukup jelas materinya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dipakai juga di project yang nanti kalian buat ya. Kalau misalnya mau buat dua sistem role login ya berarti seperti itu. Nah, ini saya sambil jelasin sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya untuk yang mahasiswa. Ini kan untuk login ya, untuk konstruk untuk login. Nah, sekarang yang mahasiswa, kalau yang loginnya mahasiswa gimana? Nah, kalau yang loginnya mahasiswa, kan dia pasti memanggilnya di fungsi ini ya, login, terus fungsi mahasiswa. Nah, di sini dia akan manggil MHS view MHS login, ya, login MHS. Nah, dia akan memanggil ini. Nah, dari sini dia akan memanggil login validasi mahasiswa. Balik lagi ke sini ya. Nah, di validasi mahasiswa dia loginnya berdasarkan NIM ya, bukan username. Nanti dikirim status sessionnya adalah login MHS dan dia akan ngebuka. Nah, di sini ada controller baru, controller C mahasiswa. Jadi di sini ada penambahan controller khusus untuk nge-setting yang mahasiswa. Nah, karena tampilannya pasti beda gitu ya. Nah, di C mahasiswa ini isinya untuk menampilkan si detail data. Nah, ini aja sih perbedaannya dan tetap ada konstruk untuk function konstruknya tetap ada di sini supaya security-nya lebih bagus. Nah, kalau ingin menampilkan yang lain gitu ya, ini tinggal kita kembangkan aja sih function yang ada di C mahasiswa ini gitu. Ini saya saya bedain C ini maksudnya untuk controller ya. Kalau untuk admin juga sebaiknya sih sebenarnya pakai C juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan tidak terlalu banyak filenya. Jadi nanti kalau udah banyak sih bagusnya pakai inisial yang kalian bisa mengerti sendiri begitu. Jadi itu saja ya perbedaannya yang ada di login mahasiswa dan login admin. Nah, sampai sini apa mudah dipahami atau bisa dipahami? Kalau nggak ada, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu. Mudah-mudahan bisa. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Apa sudah cukup? Bagaimana yang lain? Ini ada 29 orang loh yang hadir. Yang lain mana suaranya? Oke, apa dilanjut dulu? Bagaimana? Pak mau nanya lagi, Pak? Boleh, silakan Rahman. Tentang enkripsi, Pak. Enkripsi Kan bagaimana? kalau tadi yang Bapak itu, yang di database-nya yang pas masukin passwordnya Ya. itu kan pakai pilihannya kan yang enkripsi MD5 tadi. Iya, betul. Lalu? Jadi kalau misalnya kita bikin halaman regis, jadi udah ada form buat bikin akun baru gitu, Pak. Itu otomatis ditambahin MD5 apa gimana, Pak? Iya, jadi seperti ini cara pembuatannya gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini kan perintahnya kalau tadi kan manual ya masukin di database. Nah, sekarang gimana ya kalau ceritanya kita ngambil dari script yang ada gitu kan ya. Pertanyaannya kan ke sana. Nah, ini saya kasih contoh untuk yang di admin. Misalnya kan di admin itu kita ada yang perintah tambah mahasiswa ya. Nah, ini ya. Nah, katakanlah ini memang saya belum tambahin untuk password nih, harusnya sih ditambahin di sini. Karena di form inputnya juga belum ada password sih. Ini saya kasih contoh aja caranya seperti apa. Jadi kan misalnya
dari form registrasi lah, form registrasi kan pasti ditangkap dulu nih passwordnya seperti apa, begini kan. Nah, password. Nah, passwordnya kan gini ditangkap nih. Nah, lalu ketika mau disimpan ya, ketika mau disimpan, itu kan nanti kita nge-package nih, nge-package data nih, seperti ini di sini kan. Nah, nge-package data ya. Nah, sebelum masuk ke sini kan nanti di sini password gitu ya. Nah, password gitu. Lalu di sini isinya adalah si password gitu ya. Variabel password. Nah, kan begitu ya isinya. Nah, supaya dia teracak, sebelum kita mengeksekusi ini, kita tambahkan dulu MD5. Nah, MD5-nya di sini. Nah, MD5. Nah, di sini. Jadi kita manfaatkan fungsi MD5. Ya, di sini. Dari di atasnya kita acak dulu. Jadi ketika diambil nih, ketika input post, nah supaya dia berubah menjadi MD5, nah kita tinggal panggil di sini dulu, begitu. Nanti ke bawahnya dia langsung sudah keacak. Jadi seperti itu. Oke, bisa? Fungsi dari MD5 itu apa, Pak? Dia mengacak dari seperti ini ya. Seperti yang tadi, nah. Yang mana ya? Nah, ini. Untuk yang bentar, mana nih? Nah, ini fungsinya mengacak. Yang tadinya ini kan passwordnya adalah 12345. Ketika sudah dikasih perintah MD5, dia akan rubah jadi kayak begini. Itu fungsi MD5. Begitu. Itu ya, gimana? Bisa dipahami? Mau tanya lagi, Pak. Kalau misalnya saya pakai jenis enkripsi yang lain kayak hash256, caranya sama, Pak? Ya itu pasti beda ininya beda logiknya ya, tapi kalau ya maksudnya kalau cara sih pasti beda, tapi kalau logika sih sama. Maksudnya logika gimana? Jadi sebelum di save itu pakai hash dulu kan ya, dipakai perintahin hash dulu, baru nanti di package. Jadi sebelum di package prosesnya, nah nanti setelah nanti pas waktu untuk untuk konfirmasi, bukan konfirmasi, untuk validasi lah, untuk validasi ya sama, nanti si hasil yang diinput itu di hash dulu kan, di hash 25 dulu, seperti yang ada di login nih. Nah, yang di login mana ya, sebentar, tadi itu ada di sini. Nah, ini. Nah, seperti yang di login kan tadi di MD5 dulu kan, baru disamakan gitu. Berarti kalau pakai enkripsi yang lain sama, berarti harus di encrypt dulu baru nanti disamakan. Jadi kalau logikanya sih sama aja, cuman langkahnya pasti beda. Mungkin perintahnya bukan MD5, perintahnya bisa yang lain begitu. Yang tadi ya, hash 25 ya? Iya, Pak, hash256. Iya, seperti itu, hash 256. Kalau hash 256 kayaknya itu lebih besar deh, nggak hanya 32 karakter kan? Dia Iya, lebih Pak, banyak. banyak. Lebih banyak, dia enkripsinya lebih besar. Kalau yang ini hanya 32 karakter, jadi istilahnya hanya 32 bit lah. Tapi kalau yang hash 256 berarti 256 karakter, berarti di sininya varchar-nya di sini harus 255 kan? Begitu. Dia kalau nggak 255 dia nggak akan bisa. Nah, dia nggak akan bisa kalau pakai itu. Sama aja sih, itu sistemnya kayak gitu, tapi logiknya sama. Oh ya, Gitu. Pak. Jadi Ya, tiap enkripsi beda-beda ya, Pak? beda. Tiap enkripsi itu beda. Bahkan yang pakai MD5 pun ya, kita bisa tambahin juga script untuk ngacak lagi gitu, supaya nggak mudah dibobol ya. Karena kan sebetulnya MD5 online juga ada gitu ya untuk nge-enkripsi. Jadi kalau cuma pakai script MD5 ini aja ya pasti udah kebuka gitu, gampang gitu. Tapi kalau ada trik lainnya juga untuk menambahkan si ininya istilahnya diakalin supaya si MD5-nya tidak berfungsi gitu. Nah, misalnya bisa aja kita tambahin lagi karakter gitu ya. Karakter di sini setelah di MD5, terus kita tambahin lagi karakter gitu. Tambahin karakter seperti ini apa gitu ya karakternya. Misalnya ya terserah lah, misalnya admin atau apa gitu. Nah, itu juga sama salah satu untuk untuk
ngebelokin si fungsi MD5-nya. Tapi nanti ketika disamakan juga harus tambahin karakter juga seperti itu. Jadi banyak macam-macam ya untuk sistem enkripsi itu. Gitu. Ya Pak, paham Pak. Bisa ya. Oke. Ya, yang lain ada lagi yang bertanya? Saya balikin lagi. Jadi ini hanya contoh ini aja ya, contoh untuk sistem login menggunakan enkripsi yang sederhana. Ya ini sederhana bagi kita yang sudah mempelajari enkripsi, tapi bagi yang belum sama sekali pasti bingung gitu. Ini kok bisa berubah seperti ini ya. Tapi kalau kita baru belajar sistem enkripsi itu ini masih terbilang mudah lah, masih terbilang mudah. Gitu. Baik, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan bahas tentang UAS ya, yang sebetulnya sudah saya sudah buat Google Classroom-nya itu sudah bisa diakses ya oleh setiap mahasiswa. Jadi untuk mengakses soalnya sudah ada juga. Ini sekarang yang pagi C. Yang pagi C. Nah, ini soal untuk yang pagi C, untuk yang UAS-nya, karena UAS kita kan take home, jadi perlu saya jelaskan juga gitu sebelum masa pengumpulannya. Jadi batas akhir pengumpulan itu di hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 15 Juli kalau nggak salah ya, tanggal 15 Juli itu pas pas masuk ke masa UAS ya, masa kita melakukan ujian akhir semester. Nah, itu batas akhir untuk yang kelas C, kelas pagi C. Nah, di sini saya jelasin dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, saya jelasin dulu. Ini kan hubungannya kenapa saya bikin seperti ini, karena ini nanti hubungannya dengan berita acara UAS ya, berita acara UAS. Dan nanti juga kita pas waktu hari H-nya, pas waktu hari Kamis, ketika jam 10 sesuai dengan jadwal seperti ini, itu juga tetap masuk untuk absen ya, untuk absen, karena kan di Wastu Digital tetap aja harus saya input absennya. Nah, sebagai bukti absennya yaitu kita harus lakukan pengabsenan di sini di jam segini di hari Kamis. Nah, di sini penjelasan untuk proyeknya ya. Jadi untuk poin 1 sampai poin 4 sebetulnya sudah dibahas ya, sudah dibahas, dan poin 5 juga sebetulnya sebagian sudah saya bahas. Jadi kayak poin 1 untuk pembuatan proyek, poin 2 untuk berkelompok, terus poin 3-nya untuk temanya tidak boleh sama. Yang keempat adalah setelah selesainya dibuat sebuah video rekaman gitu. Nah, sekarang kita bahas si video rekamannya seperti apa. Saya sarankan di sini ada, kan karena ini kelompok ya, dan saya akan menilai sejauh mana penguasaan materinya. Nah, penguasaan materi itu bisa terlihat ketika menjelaskan apa yang dibuat gitu ya, apa yang dibuat. Nah, terus juga saya akan lihat ininya. Jadi kalau bisa ada wajahnya supaya terlihat juga ya, supaya maksudnya gini, supaya si videonya itu aktif gitu, terlihat aktif gitu. Nah, di sini ada wajahnya, lalu di sini si videonya juga karena dia sini berkelompok itu tidak hanya satu orang aja yang jelasin, jadi harus bergantian penjelasannya supaya nilainya juga sama ya, gitu. Misalnya bisa imbang lah gitu, nilainya seimbang, berarti memang terjadi kerjasama. Kalau hanya satu orang yang menjelaskan, berarti nilainya akan berada di kelompok yang menjelaskannya saja, yang tidak menjelaskan tidak akan saya kasih nilai. Nah itu ya. Jadi semuanya harus bergantian. Kemudian apa saja yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah tentang fungsi dan fitur aplikasi yang dibuat. Jadi misalnya kalau ada yang buat sistem informasi perpustakaan, nah berarti jelaskan sistem loginnya seperti aja fiturnya, kalau gagal kayak gimana, kalau berhasil gimana. Terus di sistem perpustakaan itu ada misalnya untuk melihat data buku, untuk proses peminjaman, lalu untuk pengembalian atau penambahan anggota dan sebagainya. Itu dijelaskan ya, seperti yang saya contohkan cara waktu menjelaskan si materi ya. Kemudian
pada poin selanjutnya itu untuk inisial si project-nya. Jadi inisial project-nya ini benar-benar punya kalian, benar-benar kalian buat. Inisialnya ada di halaman login. Nah, di halaman login-nya itu ada judul project. Terserah sih tampilannya seperti apa, yang penting ada komponennya, komponen ini ya, ada elemen-elemen ininya. Ada elemen judul project-nya, terus ada elemen dibuatnya oleh siapa, oleh kelompok siapa, dan cantumkan juga nama dan NIM-nya. Nah, itu inisial bahwa ini adalah project punya kalian. Ini posisinya sih memang saya di bawah, tapi misalnya saya pengen di atas atau di samping nggak masalah ya. Yang penting ada informasi ini kelompok siapa dan siapa aja anggotanya. Itu yang saya perlukan. Dan si judul project-nya sesuai tidak dengan yang kemarin dibuat ya, kemarin yang didaftarkan. Nah, itu untuk pengecekan inisial ini project punya siapa. Nanti kan dilihat di videonya. Pas waktu login ya dilihat. Lalu setelah menjelaskan fitur-fitur, terus setelah menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di project selesai. Nah, lalu karena ini adalah pembelajaran pemrograman web tentang CI, ditunjukkan aplikasinya ya. Jadi aplikasinya ditunjukkan aplikasinya, maksudnya codingnya gitu ya. Source code-nya itu ditunjukkan aja. Ditunjukkan ada berapa controller, ada berapa view, ada berapa model, tapi tidak harus dijelaskan satu-satu secara detail, tidak haruslah. Jadi contohnya misalnya menjelaskannya seperti ini. Ini aplikasi ini terdiri dari beberapa controller. Misalnya ini yang saya ya, misalnya saya jelasin. Di sini ada controller admin, controller mahasiswa, dan login. Nah, itu sudah cukup kalau menurut saya. Lalu jelaskan juga sih modelnya. Modelnya di sini ada dua, model mlogin dan mlogin mahasiswa sambil dibuka seperti ini. Lalu ada view-nya. Nah, view-nya di sini ada dua bagian, ada view admin, isinya adalah ada detail, dosen, edit. Nah, seperti itu ya dijelasin. Ya, maksudnya ditunjukin aja gitu, nggak harus dijelasin baris ini buat apa, baris ini buat apa, nggak usah lah. Itu karena nanti bakal masuknya ke durasinya terlalu panjang gitu. Jadi khusus untuk penjelasan source code-nya hanya itu saja, karena juga nanti saya akan konfirmasi dengan pengumpulan si source code-nya begitu. Oke, nah itu untuk poin yang penjelasan source code. Lalu yang selanjutnya, setelah itu kan videonya diupload ya. Setelah itu kan videonya diupload di channel salah satu anggota ya, si channel YouTube salah satu anggotanya. Jadi nggak harus dua-duanya yang upload, jadi salah satu aja. Salah satu upload, lalu ketika nge-setting visibility videonya, pilihannya dibuat unlist atau public. Jadi pilihan ya antara unlisted atau public. Kalau yang private itu kan harus pakai email. Jadi nanti email saya yang harus dimasukin. Jadi sebaiknya sih nggak usah pakai private. Karena nanti bakal bolak-balik. Nanti bakal saya bakal nge-request dulu gitu. Belum tentu juga saat itu dibuka requestnya gitu. Jadi itu akan menghambat nanti proses penilaian. Nah, jadi supaya lancar, langsung aja dibikin unlist atau public gitu. Kalau public kan bisa dilihat oleh setiap orang, tidak hanya punya linknya. Sementara kalau unlisted itu yang memiliki link saja, seperti yang saya bagikan di grup ya, di grup WA, video-video YouTube yang saya bagikan di grup WA itu semuanya bertipe unlisted. Jadi nggak semua orang yang ada di luar itu tidak bisa mengakses video itu kalau tidak memiliki link tersebut. Nah, jadi menggunakan unlisted. Saya pikir sih ini sebagian sudah paham, tapi kemarin pas waktu UTS itu ada saja yang settingnya private gitu ya, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya setelah videonya terupload di YouTube, pastikan sudah linknya sudah bisa dibuka. Baru link video tersebut dikumpulkan di Google Classroom yang sudah saya buat ya di Google Classroom. Nah, untuk pengumpulan di Google Classroom ini harus dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi kan misalnya dari satu kelompok itu ada 2 mahasiswa, nah masing-masing dia harus mengumpulkan link video tersebut supaya masuk ke proses penilaiannya gitu ya, proses penilaian masing-masing si videonya. Jadi ketika saya link ini mahasiswa ini linknya apa, langsung saya tinggal buka linknya, oh ya ini linknya sama dengan kelompok yang lain begitu. Nah, jadi kalau untuk pengumpulan di GCR itu melekatnya ke masing-masing ya, ke masing-masing silahkan mengumpulkan. Nah, setelah itu setelah kalian di GCR setelah mengumpulkan, lalu kirimkan source code-nya ini untuk konfirmasi apa yang kalian buat. Kumpulkan source code-nya,
hanya perwakilan saja. Kalau ini hanya perwakilan, tidak semuanya yang mengirimkan ya. Ingat, ini tidak hanya perwakilan. Jadi yang melakukan upload dan mengirimkan source code itu hanya perwakilan. Tapi kalau untuk yang mengumpulkan link itu masing-masing mengumpulkan linknya gitu. Nah, untuk source code sendiri dikirimkan kemana? Dikirimkannya ke email saya, ke sini ya, ke email saya ada di sini, nanti bisa dibuat. Terus dia menggunakan ya, maaf ada gangguan sebentar. Nah, nanti dikirimkannya ke sini ya, ke email. Lalu jangan lupa dikasih subjek. Subjeknya adalah UAS pemrograman lanjut kelas pagi C. Nah, kelompoknya kelompok berapa? Udah itu aja. Jadi supaya saya nanti mudah nyarinya begitu. Nah, itu untuk teknisnya ya. Teknis pengumpulannya seperti itu. Lalu yang poin 10 dan 11 adalah waktu pengerjaan dan proses dilaksanakan pengumpulannya. Jadi kalau waktunya pengerjaan kan sudah dijelaskan pas setelah UTS sampai nanti ya, sampai pas UAS. Lalu proses pengumpulannya bisa dilakukan setelah pertemuan sekarang. Jadi pertemuan 15 sekarang sampai ke nanti UAS itu proses pengumpulan ininya apa? Jawaban UASnya masing-masing kelompok seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas untuk perintah-perintahnya? Jadi Pak yang dijelasinnya pas UAS itu cuma controller itu aja, nggak usah sama fungsi-fungsi. Halo, gimana ini? Ada yang teriak-teriak? Pak, Ya. itu buat yang UAS yang dijelasinnya cuma bagian folder controller view kayak gitunya, nggak usah pakai shortcut sama fungsi. Kalau gini, kalau untuk yang menunjukkan source code-nya, iya. Kalau yang untuk menunjukkan ini kan, menunjukkan view model controllernya tinggal ditunjukkan aja, nggak usah dijelasin fungsi-fungsinya. Misalnya ya ini tinggal ditunjukkan nih, misalnya controller admin, nah ini tidak harus dijelaskan ada fungsi mahasiswa, ini nggak usah lah, karena kan nanti bakal saya lihat ketika di pengumpulan ininya apa, pengumpulan skripnya ya, seperti itu ya. Siapa Nah, ngerti? ketika cuman si sebelum ke sana kan harus ngejelasin fitur dulu kan ya. Yang interface-nya Pak. Ya, interface-nya itu dijelaskan. Nah, itu sih dijelaskan ini buat apa itu dijelasin. Cuman kalau source code-nya tidak harus dijelaskan lah, hanya ditunjukin aja. Karena nanti kan bakal saya periksa ketika kalian ngumpulin kan, ketika kalian ngumpulin di email itu nanti saya periksa oh bener nggak nih controllernya, gitu, seperti itu. Oke. Siapa? Oke, ya paham ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Ada lagi yang mau bertanya? Apa cukup jelas untuk instruksi UAS-nya? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ya. Langsung aja tanyakan. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya setelah sesi ini juga nggak apa-apa, silakan ya di WA saja saya. Nanti akan saya coba jelaskan lagi kalau misalnya kurang jelas. Cukup jelas mungkin Pak. Oke, ya sudah. Kalau sudah jelas, berarti saya akan screenshot dulu nih ya. Screenshot dulu yang hadir hari ini. Sebelum kita tutup kuliahnya ya, untuk berita acara kuliah hari ini. Silakan yang mau open video sebelum saya screenshot. Oke, saya screenshot dulu ya yang hadir saat ini. Oke, sebentar. Ya. Ada lagi yang mau buka? Oke. Oke, siap ya. Oh, ini bentar, tunggu yang lain lagi ngebuka. Oke, sebentar. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Iya. Ini untuk halaman 1. Sebentar, saya save dulu.
Oke, sekarang masuk ke halaman 2 ya. Saya print screenshot lagi. Bentar. Ini lumayan banyak, ada 30 orang yang online ya. Oke, halaman 2 siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah ke screenshot semuanya. Ya, oke, sip. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup saja materi kuliah hari ini. Dan hari ini juga kebetulan maaf, ini ada suara. Hari ini juga merupakan pertemuan terakhir ya, materi terakhir dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kalian selama 1 semester ini dalam proses perkuliahan ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ya, bisa digunakan untuk untuk pembuatan proyek gitu ya, untuk pembuatan program, dan bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Nah, cukup sekian dari saya. Akhir kata saya pamit ya. Sampai ketemu lagi nanti kita di UAS khusus untuk ini saja, absen saja. Jadi nggak akan ada Zoom meeting lagi untuk pemrograman web lanjut. Ya, sampai ketemu lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, ya, sama-sama. Saya close ya. Terima kasih semuanya. Siap, Pak. Iya, Pak.